Silahkan Ibu Marlina Purba, PhD dari Persagi, akan menyampaikan standar gizi untuk menjaga imunitas di era adaptasi kebiasaan baru agar tetap sehat dan produktif. Silahkan Ibu. Terima kasih Dr. Ahmad. Suara saya sudah terdengar? Bagus Bu, jelas. Baik. Baik, terima kasih pada Dr. Ahmad yang sudah mengundang saya untuk berpartisipasi di acara yang seminar pagi ini. Senang rasanya Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman dan sharing nantinya. Dan seperti yang diminta dari panitia, maka Mbak Dayu bisa di-share slide-nya. Dari Mbak Dayu aja yang men-share dari pusat. Baik, Ibu. Ya, jadi bagus sekali sebetulnya topik kita pada hari ini, di mana di dalam menjaga kesehatan, maka terutama masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada berbagai hal yang perlu kita jaga untuk tetap menjaga stamina tubuh. Yang pertama tadi sudah dijelaskan mengenai olahraga, kemudian juga saat ini kepada kami sendiri juga sering ditanyakan tentang ramuan-ramuan khususnya tradisional yang bisa digunakan. Untuk yang ketiga ini saya akan men-share dari segi gizi. Jadi sebelum masuk kepada zat gizi apa yang perlu kita konsumsi, maka sedikit saya singgung dulu tentang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ada beberapa organ tubuh yang berfungsi untuk menentukan sistem imunitas kita atau kekebalan tubuh kita. Sistem imun itu berfungsi untuk menangkal benda asing. Jadi kalau ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka mereka yang akan semacam menangkap begitu ya, lalu menghancurkannya. Kemudian untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen, terutama kita tahu bahwasanya tubuh kita akan terus mengalami pertumbuhan dan pengerusakan sel-sel tubuh begitu ya. Jadi semakin bertambahnya umur, maka otomatis sel-sel baru itu semakin menurun pembentukannya, tetapi sel-sel yang sudah ada itu akan semakin tua atau rusak begitu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal, termutasi ataupun sel-sel ganas, dan sebisa mungkin maka tubuh kita itu akan menghancurkan ataupun menetralisir benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita tadi. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak Dayu. Ya, jadi sistem imunitas ataupun kekebalan di dalam tubuh kita itu sebetulnya terbagi dua. Yaitu yang pertama adalah imunitas alamiah, yaitu sistem imun yang non-spesifik atau alami, dan dia telah berfungsi sejak lahir. Jadi itu yang disebut dengan sistem imunitas alamiah. Kemudian yang kedua adalah sistem imunitas adaptif, yaitu sistem imun yang berkembang setelah kontak dengan lingkungan terlebih dahulu, lalu membutuhkan perkenalan, waktu untuk berkembang, sehingga tidak efektif dan mencegah serangan awal. Jadi seperti tadi, kalau ada benda-benda asing yang kontak dengan tubuh kita, maka dia akan ya semacam berkenalan dulu, lalu dia ingin berkembang. Kalau imunitas tubuh kita kuat, maka ini akan benda-benda asing yang masuk tadi akan kalah, kira-kira seperti itu. Slide berikut.
Nah, jadi adapun mekanisme pertahanan tubuh kita, tadi sudah kita singgung sedikit bahwasanya sistem imunitas kita itu ada yang bersifat non-spesifik, ada yang bersifat spesifik. Nah, yang non-spesifik ini, pertahanan pertama sebetulnya itu adalah kulit. Nah, kita tahu kulit kita ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Jadi seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit, nah sehingga dia merupakan organ terbesar. Nah, jadi kulit kita ini salah satunya berfungsi untuk menahan benda-benda asing yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kedua membran mukosa, ya, membran mukosa di dalam jaringan tubuh kita. Kemudian cairan sekresi dari kulit dan membran mukosa. Itu adalah pertahanan pertama. Kemudian pertahanan kedua di sini ada inflamasi. Jadi kalau misalnya ada infeksi, maka akan ada pembengkakan, ada inflamasi. Nah, di sini juga ada sel-sel fagosit, ada protein antibodi. Itu yang antimikrobia. Itu yang kedua. Kemudian yang pertahanan tubuh kita yang ketiga itu berupa sel-sel limfosit dan antibodi. Slide berikutnya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, jadi tidak asing lagi apa itu sel-sel imunitas tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari benda-benda asing ataupun benda-benda patogen yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, dan ini yang nanti akan menyebabkan ataupun ditangkap oleh sel-sel imun kita di dalam tubuh. Yang pertama bisa berupa bakteri, yang kedua bisa berupa virus atau jamur atau protozoa ataupun parasit. Dan saat ini memang yang sedang banyak terjadi malah di seluruh dunia ya, virus corona atau COVID-19. Slide berikut. Slide-nya Mbak Dayu. Nah, kemudian itu sekilas tadi tentang imunitas kita. Kemudian berikut ini kita masuk, lalu di mana sih sebetulnya fungsi makanan itu, di mana fungsi nutrisi ini untuk menjaga status imunitas kita sehingga kita bisa sehat, produktif, dan lain sebagainya ya. Kita tahu bahwa nutrisi itu bisa ataupun apa yang kita makan sehari-hari itu bisa dibagi dua. Yaitu yang pertama adalah dia bersifat defisiensi atau jumlahnya kurang, kira-kira begitu ya. Dan yang kedua bisa bersifat kelebihan, over nutrisi, overweight, obesitas. Nah, itu salah satunya karena kelebihan makan tadi. Nah, misalnya kita lihat dari aspek kekurangan atau defisiensi. Kalau kita defisiensi kalori, orangnya kurus-kurus begitu ya, maka akan mudah terkena infeksi. Kalau kita defisiensi protein khususnya dari lauk pauk yang kita dapat, maka ini akan menurunkan fagositosis, ya kan? Kemudian kalau kita defisiensi beberapa vitamin dan mineral misalnya, nanti akan kita lihat vitamin-vitamin apa saja dan mineral apa dan juga sumbernya, bahan makanannya apa. Nah, ternyata defisiensi vitamin dan mineral ini akan mempengaruhi sel-sel T, sel B, makrofag, neutrofil. Nah, ini adalah sel-sel imun yang sel-sel yang memproduksi imunitas ataupun kekebalan tubuh kita. Kalau gizi kita berlebihan, ya gemuk-gemuk dan lain sebagainya, nah ini juga ternyata tubuh kita itu mudah terkena penyakit, termasuk penyakit infeksi, ya. Termasuk penyakit infeksi. Oleh sebab itu, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang kita tekankan itu adalah gizi seimbang. Karena apa? Karena kalau gizi kita seimbang, tidak berlebih, tidak kurang, jadi normal-normal saja begitu,
maka imunitas kita juga bagus. Slide berikutnya. Nah, di sini misalnya ada beberapa saya cantumkan. Misalnya untuk sel-sel T, ya, sel T di dalam tubuh kita, ini ternyata apabila terjadi kekurangan vitamin A, B6, B12, asam folat, jarang makan sayur-sayuran hijau misalnya, ya, demikian juga vitamin E, ini akan terganggu sel T-nya. Kemudian sel D ini juga hampir semua vitamin dan mineral di sini, ya, vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, folat, biotin, vitamin C, D, E. Nah, ini semua berpengaruh. Demikian juga dengan sel-sel makrofag. Dia sangat berhubungan sekali dengan vitamin C dan vitamin E. Demikian juga neutrofil, ya. Slide berikutnya. Kemudian mineral seperti seng, zinc, ya kalau bahasa asingnya, tapi kita bahasa Indonesia akan menjadi seng, zat besi, kemudian tembaga, magnesium, selenium, ini juga mempengaruhi sel-sel imun tadi, sel T, sel B, makrofag, dan neutrofil. Slide. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan gizi yang berlebih tadi? Gizi yang berlebih, misalnya pada orang yang obes, kegemukan, ya. Jadi lemak tubuhnya yang banyak, persen lemak tubuhnya tinggi, bukan sel-sel ototnya yang banyak. Nah, ini bisa karena kelebihan makan, kurang gerak, seperti yang sudah disampaikan Bu Kartini tadi, ya, jarang olahraga dan lain sebagainya. Ternyata pada orang yang mempunyai status gizi obesitas, ini bisa menurunkan kemampuan imunitas seluler. Pada mereka yang kolesterolnya tinggi, nah padahal kalau kita amati Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu rumah tangga ini saya lihat, ya, demikian juga ibu-ibu yang bekerja di rumah, selama work from home ini, salah satunya yang banyak dilakukan memasak, dan masak yang enak-enak, sehingga perlu kita periksa nih, jangan-jangan kolesterol naik, lemak tubuh meningkat, asupan asam lemak tidak jenuh meningkat, terjadi dislipidemi, glukosa naik, hiperglikemi. Nah, ini semua ternyata menurunkan imunitas kita, ya. Dislipidemi tadi menurunkan fungsi limfosit, asam lemak itu menurunkan kemampuan rejeksi graf, menekan hipersensitivitas tipe lambat, kemudian menurunkan respons transformasi sel T, dan juga fagositosis. Jadi perlu sekali memang menjaga makanan selama, karena juga seperti tadi kata Bu Kartini, ya, kita mau olahraga ke gym atau ke sarana olahraga, takut nanti di sana. Atau kita mau olahraga untuk membakar lemaknya misalnya dengan cara jalan pagi atau lari pagi, wah takut nanti ketemu orang yang tidak bermasker di jalan misalnya. Jadi penting sekali untuk menjaga pola hidup sehat dengan olahraga dan mengatur makanan tadi. Slide berikutnya. Jadi sebetulnya dari Direktorat Gizi Kemenkes itu sudah mengeluarkan panduan gizi seimbang, terutama masa pandemi ini, sehingga kita tidak mengalami malnutrisi. Malnutrisi karena kekurangan maupun malnutrisi karena kelebihan gizi. Karena tadi ternyata dua-duanya tidak bagus. Slide berikutnya. Nah, di sini disebutkan juga lindungi keluarga dari penularan virus dengan mengkonsumsi diet seimbang.
pola makan seimbang. Kita tidak lagi menganut istilah 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang yaitu tumpeng gizi seimbang. Nah, itu adalah lebih bagus lagi. Jadi gizi seimbang intinya. Kemudian jangan lupa juga mencuci tangan dengan sabun, tadi sudah disinggung, olahraga, dan makanan bergizi. Slide. Nah, makan makanan bergizi seimbang. Bergizi seimbang itu seperti apa toh? Nah, tentunya di sana di dalam sebuah piring, sekarang kan tumpeng gizi seimbang, ada lagi yang baru yaitu piring makanku, my plate gitu ya. My plate diterjemahkan menjadi piringku atau piring makanku. Di mana di dalam satu piring ini itu sebaiknya ada dari makanan pokok ini apakah itu nasi, umbi-umbian, jagung, roti dan lain sebagainya. Jadi sepertiga dari apa yang kita makan itu sebaiknya berisi makanan pokok. Kemudian sepertiganya lagi ini adalah sayur-sayuran. Ya, kemudian sisanya adalah buah dan lauk pauk. Lauk pauk itu baik dari protein hewani, ikan, daging, ayam, telur, susu misalnya ya. Demikian juga tahu tempe, kacang-kacangan. Nah, ini masuknya di kelompok lauk. Sayur dan buah, Bapak Ibu sekalian, ini dianjurkan kalau untuk orang dewasa itu mengkonsumsinya 400 gram sehari. Jadi kalau kita makan pagi pakai sayur, paling tidak 1-2 sendok begitu ya. Makan siang pakai sayur, makan malam, makan sore pakai sayur. Lalu ada buah 2 kali sehari cukup, 2-3 kali bisa. Nah itu baru nanti asupan sayur dan buah kita cukup. Jadi itulah yang disebut dengan gizi seimbang. Slide berikutnya Mbak Dayu. Nah, kemudian ini tadi sudah banyak disinggung ya. Cuci tangan itu menggunakan air mengalir dan sabun, atau kalau kita tidak dekat keran ya bisa dengan seperti kami di rumah sakit misalnya bisa dengan hand rub ya, Alpukat atau bahan-bahan yang berbasis alkohol. Slide berikutnya. Nah, jadi di dalam kita mengkonsumsi makanan seimbang, jangan lupa juga mencuci sayur dan buah di bawah air mengalir, mencuci dengan bersih ya. Jadi terutama kalau sayuran kan memang yang dianjurkan itu sayurannya dipotong-potong dulu, bagian yang akan kita masak dicuci, dipotong-potong dulu, kemudian dicuci di bawah air mengalir, kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil, baru kita masak. Nah, buah-buahan khususnya, karena kita makannya tidak dimasak sebagian besar ya, jadi dicuci dengan air bersih. Ya. Kemudian di dalam pengolahan makanan sebaiknya memang harus membatasi gula, GGL ya, gula, garam dan lemak. Bukan menghindari sama sekali, tapi membatasi. Oke, konsumsi makanan dengan gizi seimbang ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko kita terkena penyakit kronis tadi ya, baik itu PTM, penyakit tak menular, obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya, juga ternyata menurunkan risiko penyakit infeksi. Slide. Kemudian tadi sudah saya singgung mengenai gula dan garam dan olahraga. Slide berikutnya. Di dalam
dalam mempersiapkan makanan, selain dari segi aspek gizinya, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan keamanan pangannya, food safety-nya ya. Ini ada rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia. Yang pertama tadi, cuci bersih tangan dengan sabun dan di bawah air mengalir, lalu bahan makanannya juga dicuci sebelum diolah. Kemudian sewaktu kita memotong-motong bahan makanan atau sayur buah, pisahkan di dalam menggunakan pisau talenan ini juga sebaiknya berhati-hati. Kalau misalnya di tempat kami itu kami bedakan talenan dan pisau yang digunakan untuk sayur dan talenan dan pisau yang digunakan untuk memotong daging atau buah-buahan gitu ya. Pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Memasak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Jadi yang setengah-setengah matang ya terutama pada saat-saat ini nggak usah lah. Saya kalau bikin sate di rumah, dagingnya saya rebus dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi paling tidak daging ini sudah sudah mendidih di air yang 90-100 derajat Celcius. Setelah itu baru dibakar. Kemudian simpan makanan matang pada suhu yang tepat. Kemudian dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Cukupi asupan sayur dan buah, tadi sudah saya sebutkan, sebaiknya sayur dan buah itu dalam sehari itu rekomendasi WHO itu 400 gram. 400 gram, jadi misalnya satu mangkok sayur itu kan lebih kurang 100 gram. Jadi kalau kita 3 kali makan sayur, dari sayur saja sudah dapat 300 gram gitu. Kemudian ditambah buah-buahan 1 atau 2 buah sudah cukup memenuhi, dan kita memilih sayur dan buah yang berwarna, jadi tidak monoton begitu ya, misalnya makan semangka terus diganti-ganti, kalau bisa setiap hari buahnya juga berganti. Pisang, semangka, di tempat kita di daerah tropis itu banyak sekali buah yang mengandung antioksidan. Demikian juga sayur-sayuran, sayur hijau daun, wortel, terong, umbi-umbian juga bagus untuk menjaga stamina kita. Slide berikutnya. Ini tadi saya rasa sudah ya. Jadi sayur dan buah itu terutama banyak mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral terutama tadi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Demikian juga sayur dan buah itu mengandung serat. Nah, saat ini banyak sekali pasien yang datang ke kami, Bapak Ibu sekalian, salah satunya itu penyebab awalnya adalah kurangnya makan sayur dan buah. Sehingga asupan seratnya tinggi, gampang terjadi konstipasi, dan juga ini ternyata bisa menyebabkan ataupun resiko infeksinya semakin tinggi, khususnya peritonitis ya. Bukan infeksi virus sih, tapi infeksi di dalam tubuh kita. Ya, slide berikutnya. Oleh sebab itu, tingkatkanlah daya tahan tubuh kita melalui asupan makanan bergizi. Nah, beberapa vitamin dan mineral tadi yang sudah kita singgung di depan, vitamin A, vitamin E, vitamin C, seng, dan lain sebagainya, ini adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh di dalam memproduksi imunitas kita, selain tentunya harus cukup makan karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi lainnya. Slide berikutnya. Nah, seberapa banyak kebutuhan, terutama ini saya ambil beberapa slide yang berhubungan dengan imunitas tadi ya. Vitamin A. Vitamin A ini melindungi mukosa mulut, lambung, usus, dan pernafasan dari resiko infeksi. Dan kalau kita lihat sumbernya, Bapak Ibu sekalian, itu
murah sekali, gampang ya. Ubi jalar, wortel, brokoli, bayam, telur. Demikian juga kangkung ini ya. Kangkung itu pun sebetulnya per 100 gram bahan makanan. Sekali makan saja, ini kita sudah dapat 300 loh. Hati ayam, tinggi sekali vitamin A-nya ya. Jadi sekali-sekali nggak usah takut makan hati ayam. Ya, jadi kuning telur, kalau kita tidak mempunyai kolesterol yang tinggi, satu kuning telur itu sudah memenuhi kebutuhan, hampir memenuhi kebutuhan vitamin A kita sehari-hari. Ya, slide berikutnya. Vitamin E. Vitamin E itu bersifat antioksidan, ya, di mana vitamin E ini banyak terdapat pada kacang almond, ya, kacang almond, minyak sayuran, demikian juga sayuran hijau, kacang hijau, kacang-kacangan. Nah, ini juga merupakan bahan makanan sumber vitamin E. Minyak kelapa sawit itu vitamin E-nya tinggi, sehingga nggak usah takut memasak misalnya dengan minyak kelapa sawit, minyak kelapa nggak apa-apa. Ya, alpukat itu juga memang lemaknya tinggi, tetapi dia lemak yang bagus dan juga kadar vitamin E-nya di sini juga ternyata tinggi. Slide berikutnya. Vitamin C. Vitamin C ini pembentukan antibodi, ya. Tadi sudah kita singgung. Sebetulnya kebutuhan vitamin C kita itu kalau kita makan sayur dan buah sehari-hari itu mudah sekali terpenuhi. Karena vitamin C ini banyak terdapat pada ini ya. Kalau kita lihat di grafik ini, jambu biji, ya, makan satu buah jambu biji lalu kita makan sayur itu sudah terpenuhi loh vitamin C-nya. Demikian juga pepaya. Nah, ini kan buah-buahan yang murah meriah, gampang didapatkan. Jeruk, kalau stroberi ya oke lah, ada asam-asam kecut-kecutnya gitu ya. Tapi masih banyak sayur dan buah yang lain yang merupakan sumber utama vitamin C. Slide berikutnya. Nah, lalu tadi kita ada menyinggung seng atau zinc ya. Seng ini selain meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dia juga bisa mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau kita punya luka atau orang-orang yang menjalani post operasi misalnya, ini biasanya kita rekomendasikan agar asupan seng ini cukup, ya, karena nanti lukanya akan cepat sembuh, ya. Lalu sumbernya apa? Seng ini banyak, bukan seng atap rumah ya. Seng zat gizi seng, mineral seng. Banyak terdapat pada daging, terutama daging tanpa lemak, kemudian ayam, kemudian seafood ya, seafood apakah itu kepiting, kerang, cumi-cumi, hati ayam, telur, keju, kacang-kacangan, biji-bijian, biji wijen misalnya ya, kalau kita makan onde-onde, ini juga di wijennya itu kadar sengnya tinggi. Kemudian vitamin B6, zat gizi terakhir kayaknya yang ingin saya singgung di sini, asam folat, selenium, dan zat besi. Ini juga tadi sudah kita lihat berfungsi untuk peningkatan kekebalan tubuh kita, di mana ini sumbernya ditemukan juga pada daging ayam, ikan, telur, zat besi ya, pada sayur-sayuran hijau. Cuma pada sayur-sayuran hijau dia daya serapnya lebih rendah dibanding zat besi yang berasal daripada lauk hewani. Kemudian sebelumnya tadi Mbak Dayu sebelumnya vitamin B6 sesudah slide ini. Sesudahnya.
Oh ini nih. Vitamin B6 ditemukan pada sereal, kacang-kacangan. Jadi dari bahan makanan alami semua, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita makan yang seimbang, beraneka ragam, bervariasi, itu sebetulnya tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Maka kebutuhan zat-zat gizi, karena vitamin dan mineral ini sebetulnya kebutuhannya relatif kecil, ya. Jadi asal kita makan sayur, makan buah setiap hari, lalu juga tentunya ya makanan pokok, lauk pauk. Nah, ini kebutuhan gizi kita akan terpenuhi. Slide saya yang terakhir mungkin ya, slide berikutnya. Ya. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk bisa tetap sehat dan produktif tadi, ya makanlah makanan bergizi seimbang, cukup jumlahnya, aman dari benda-benda asing, dari bahan-bahan patogen ya, bersih tentunya ya, baik cara pengolahannya, lalu kita cukup istirahat, olahraga, kemudian gaya hidup PHBS ya, dan juga dengan yang lain-lainnya tadi, gunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan lain sebagainya, maka mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan produktivitas dan daya tahan tubuh kita. Saya rasa dari saya itu saja, Dr. Ahmad. Terima kasih.